Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Safiyatri dengan NPM 22092694. Di sini saya akan menjelaskan sebuah mind map yang dimana merupakan tugas saya dalam mengikuti blok Drought and Development atau tumbuh kembang. Dari sini saya akan menjelaskan di atas sheet. Sebelum kita masuk ke definisi especially, kita bahas yaitu apa itu bahasa? Bahasa adalah pengolahan secara konseptual dari komunikasi yang meliputi pemahaman dan pengekspresian informasi, perasaan, ide, dan pikiran. Sedangkan berbicara adalah produk berverbal dari bahasa dengan ekspresi artikulasi verbal. Jadi, definisi dari speech delay ini, atau kita sebut dengan gangguan keterlambatan bicara adalah suatu keterlambatan dalam berbahasa atau berbicara. Nah, seorang anak dinilai memiliki keterbatasan bicara dan bahasa jika perkembangan bicara dan bahasanya ini secara signifikan berada di bawah milestone anak seusianya. Dan apa itu milestone? Adalah pencapaian tumbuh kembang anak, meliputi kemampuan fisik dan perilaku selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi nanti akan kita bandingkan dengan anak seusianya, bagaimana perkembangan dari berbicara dan bahasanya. Jadi speech delay sendiri ini kita bagi menjadi dua, gangguan bicara dan bahasa primer dan sekunder. Kalau primer ini dia purely memang tidak eh, adanya tanpa adanya masalah penyerta. Sedangkan nanti untuk yang gangguan bicara sekunder itu bisa dipengaruhi dengan masalah penyerta seperti ada gangguan pendengaran, bisa jadi intelektual, gangguan autism, retardasi mental, kelainan fisik, lalu gangguan psikososial dan kecelakaan seseorang. Nah, untuk yang primer tadi itu terbagi lagi dari yang ekspresif, reseptif, dan kombinasi atau reseptif dan ekspresif. Untuk yang gangguan bahasa ekspresif ini adalah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengutarakan ide dan pesan mereka menggunakan bahasa. Sedangkan kalau yang reseptif ini, anak-anak mengalami kesulitan memahami pesan bahasa baik dari lisan dan tulisan. Jadi membedakannya itu, kalau yang reseptif, dia sulit untuk memahami pesan baik dari pesan bahasa baik secara tulisan ataupun lisan. Kalau untuk ekspresif itu ekspresif, anak itu tidak bisa mengutarakan apa yang dia rasakan, apa ide yang sedang dia pikirkan. Menggunakan secara mengekspresikan itu dengan bahasa dia tidak bisa. Lalu untuk risiko dari speech delay ini bisa karena usia yang umumnya pada usia 33 bulan atau 2 tahun 9 bulan, lalu bisa karena jenis kelamin, bisa pada anak laki-laki, lalu bisa karena status gizi, mungkin dia ke gizi buruk, lalu bisa juga karena BBLR atau berat badan lahir rendah, dan juga bisa karena prematur, dan juga bisa kita lakukan dengan pendidikan ibu. Di mana pendidikan ibu ini bisa kita lihat mungkin ibu ibu kurang paham dengan kondisi anak yang ternyata dia sudah mengalami speech delay dan atau mungkin selama di rumah ibu tidak berusaha untuk mengajak bicara, memberikan stimulan agar anaknya mau berbicara. Jika kita mendeteksi awal dari speech delay ini, berdasarkan American Academy of Pediatrics atau AAP, membuat panduan klinis yang merekomendasikan kunjungan anak saat berusia kurang dari 36 bulan untuk dilakukan screening yang sebaiknya menggunakan instrumen perkembangan anak yang telah terstandarisasi. Dalam bentuk AAP tadi, usia 9, 18, dan 24 atau 30 bulan diangkat untuk dilakukan screening perkembangan anak dan termasuk perkembangan besar. Dan salah satu instrumen screening yang akan dilakukan pada anak yang secara akrab dengan aspek perkembangan psikomotor bahasa dan visual motor disebut dengan Caput Scale. Dan scale ini terbagi menjadi dua jenis pemeriksaan, yaitu Cognitive Adaptive Test atau CAT dan Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale atau CLAMS. Nah, untuk Caput Scale terdiri dari claims untuk screening gangguan bicara, sedangkan yang CAT itu untuk menilai kemampuan kognitifnya atau visual motor. Lalu untuk pemeriksaan screening CAT itu merupakan
pengukuran yang secara cepat banget membantu menegakkan diagnosis banding sebagai besar teori utama gangguan perkembangan masa bayi dan anak-anak ini. Tapi dari speech delay ini, target utama terapi keterlambatan bicara adalah em, mengajarkan anak strategi untuk memahami secara komprehensif bahasa yang diucapkan oleh orang lain dan menghasilkan sikap komunikasi yang baik serta membantu orang tua mempelajari cara mendorong komunikasi anak. Jadi untuk anak-anak yang memiliki gangguan bicara dan bahasa, harus segera mungkin dirujuk ke ahli patologi bicara dan bahasa sebelum usia perkembangan bahasa yaitu 2 sampai 3 tahun. Periode 36 bulan pertama kehidupan adalah periode kritis dalam perkembangan bahasa seseorang. Dan untuk prognosis dari speech delay ini, untuk anak-anak usia 2 tahun dengan keterlambatan bahasa ekspresif, 2 sampai 5 kali lebih beresiko gangguan bahasa menetap pada akhir prasekolah sampai sekolah dasar jika dibandingkan dengan anak yang tanpa ada gangguan bicara yang ekspresif. Lalu untuk pada gangguan perhatian dan kesulitan berinteraksi sosial lebih sering terjadi pada anak-anak dengan gangguan bicara dan bahasa yang menetap sampai usia 5,5 tahun. Lalu untuk anak dengan gangguan bicara dan bahasa pada usia 7,5 tahun sampai 13 tahun, terbukti memiliki gangguan keterampilan menulis, kesulitan pengejaan, dan penggunaan tanda baca dibandingkan anak-anak tanpa gangguan bicara dan bahasa. Ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat map yang berjudul Speech Delay. Baik, sekian dari saya atas penjelasan dari saya tentang speech delay. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.